Pernah kebayang nggak ada sebuah buku kuno misterius yang ternyata menyimpan rahasia di balik salah satu teknologi paling modern yang kita pakai setiap hari? Ini bukan fiksi loh, ini adalah kisah nyata tentang gimana sebuah naskah yang usianya lebih dari 1.000 tahun menjadi cikal bakal dari kamera. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Kalau kita ngomongin penemu kamera, biasanya nama siapa sih yang muncul di kepala? Mungkin nama-nama dari Eropa abad ke-19 kan? Nah, gimana kalau saya bilang cerita sebenarnya itu dimulai jauh lebih awal dari itu? Yap, disinilah pusat misterinya. Sebuah buku sains yang luar biasa berpengaruh yang ditulis di saat Eropa bahkan masih berada di zaman kegelapan. Buku inilah yang nantinya akan mengubah cara kita melihat dunia secara harfiah. Nah, yang bikin merinding dari slide ini adalah daftar pembacanya. Ini bukan nama sembarangan loh, ini adalah para raksasa revolusi ilmiah di Eropa. Semuanya mempelajari buku ini. Pertanyaannya, siapa sih yang nulis karya sehebat ini? Oke, mari kita kenalan sama pemikir jenius di balik buku yang sangat berpengaruh ini. Ini dia tokoh utama kita, seorang ilmuwan muslim dari abad ke-11 dari masa yang kita kenal sebagai zaman keemasan Islam, sebuah era kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Namanya Ibnu Al-Haytham, atau kalau di barat, dia lebih dikenal sebagai Al-Hazen. Dan dia ini bukan ilmuwan biasa ya, dia sampai dapat julukan ini karena karyanya itu jadi fondasi untuk seluruh ilmu tentang cahaya. Dia benar-benar merevolusi bidang ini dari akarnya. Pengaruhnya itu saking besarnya, sampai-sampai pada tahun 2015, UNESCO menetapkan Tahun Cahaya Internasional, khusus untuk merayakan 1.000 tahun karyanya. Ini semacam pengakuan global atas kontribusinya yang luar biasa. Sekarang, kita masuk ke kontribusinya yang paling revolusioner, menjelaskan gimana sih cara mata kita sebenarnya bekerja. Jadi gini, selama ratusan tahun, para pemikir Yunani kayak Plato itu percaya kalau mata kita menembakkan semacam sinar untuk bisa melihat sesuatu. Nah, Ibnu Al-Haytham datang dan membantah ini semua. Dia membuktikan justru kebalikannya. Mata kita itu berfungsi sebagai penerima pasif yang menangkap cahaya yang memantul dari objek. Ini perubahan cara berpikir yang total banget. Dan dia nggak berhenti di teori aja. Ibnu Al-Haytham juga jadi orang pertama yang memetakan anatomi mata secara super detail. Dia menjelaskan fungsi bagian-bagian penting seperti iris, pupil, dan retina dalam mengatur cahaya. Keren banget kan? Kisah penemuannya ini, wah ini dramatis. Ini nggak terjadi di laboratorium canggih sama sekali bukan. Justru, ini adalah kisah tentang sebuah eksperimen yang membuktikan teorinya dan melahirkan prinsip inti dari fotografi. Ini bagian yang paling luar biasa dari ceritanya. Dia itu dipenjara oleh penguasa Mesir setelah gagal dalam tugasnya mengatasi banjir Sungai Nil. Tapi justru di dalam sel penjaranya yang gelap itulah dia membuat penemuan terbesar dalam hidupnya. Eksperimennya itu simpel banget, tapi jenius. Di dalam ruangannya yang gelap gulita, dia melihat ada cahaya masuk dari sebuah lubang kecil dan cahaya itu memproyeksikan gambar terbalik dari pemandangan di luar ke dinding di hadapannya. Disitulah dia sadar, wah ini persis kayak cara kerja mata kita. Nah, disinilah momen ahanya. Dia baru saja menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai camera obscura. Secara harfiah dalam bahasa Latin ini artinya ruangan gelap. Betul sekali, kata kamera yang kita pakai setiap hari itu berasal langsung dari eksperimen di dalam sel penjara ini. Oke, dari penemuan ruangan gelap ini, mari kita lihat gimana warisannya jadi jauh lebih besar lagi, sampai membentuk pemahaman kita tentang sifat cahaya itu sendiri. Ini adalah prinsip paling dasarnya. Dengan membuktikan kalau cahaya itu bergerak lurus, dia membuka jalan untuk menjelaskan segala hal, mulai dari pantulan cermin sampai pembiasan cahaya. Inilah yang menjadi fondasi optik modern. Dan slide ini nunjukin betapa pentingnya fondasi itu. Coba deh pikirin, teleskop, mikroskop, internet fiber optik, laser, bahkan komunikasi satelit. Semua teknologi modern ini berakar pada prinsip-prinsip yang dia tetapkan 1.000 tahun yang lalu di dalam sel penjaranya. Luar biasa kan? Dengan dampak sebesar ini, kenapa ya namanya nggak sefamiliar Newton atau Einstein? Nah, ini yang menarik buat kita renungkan. Kontras antara pengaruhnya yang masif dan posisinya yang sering terlupakan dalam sejarah populer. Produktivitasnya itu gila-gilaan. Dia menulis lebih dari 200 buku tentang sains, matematika, dan teknik. Sayangnya, banyak banget dari karya-karya ini yang hilang ditelan zaman.
Meskipun namanya mungkin gak sering kita dengar, jejak warisannya tuh ada di tempat-tempat yang gak terduga. Mulai dari kawah di bulan yang dinamai menurut namanya, sampai wajahnya yang ada di mata uang Irak. Nah, inilah inti masalahnya. Kita semua belajar tentang prinsip-prinsip optik yang dia temukan di sekolah. Kita belajar tentang cara kerja kamera dan mata, tapi nama orang yang pertama kali menjelaskannya seringkali ya dilewatkan begitu saja. Jadi, obrolan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan penting. Kisah Ibnu Al-Haytham ini nunjukin kalau ada banyak kontribusi besar dalam sejarah sains yang mungkin belum kita ketahui. Pertanyaannya, kisah siapa lagi yang masih tersembunyi dan menunggu untuk ditemukan?